hasanati, akhlak yang bagus, yang baik, yang oke, yang keren. Akhlakil hasanati, akhlak yang bagus. Min dari sigorihi kecilnya, Lia Isa supaya hidup itu mereka, Lia Isa supaya hidup itu mereka, mahbuban halnya dicintai, piki barihi di waktu besarnya itu anak, ya tong hayang deui nya, ya rodo diridoi anu kepada itu anak, siapa Rabbuhu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dan yuhibbuhu dicintai kepada itu anak, siapa ahluhu ahlinya atau keluarganya, wa jami'un nasi dan seluruh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah anak itu harus mempunyai akhlak? Setiap anak, akhlak itu wajib kepada kita semuanya, harus melakukan yang namanya itu akhlakul karimah. Apa itu akhlak? Harus ditanamkan pada usia dini, usia pada waktu kecil. Karena pada waktu kecil itu adalah momen anak itu banyak sekali menyerap, gampang sekali menyerap berbagai macam wajibnya kita sebagai seorang pelajar, pencari ilmu, wajib hukumnya harus mempunyai akhlakul karimah. Dari mana itu kita mendapatkan itu? Kita sudah membaca dalam sirah-sirah Rasulullah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri toladan, contoh kita, ya, suri toladan, uswatun hasanah adalah contoh terbaik kita. Pada mereka itu dari Rasulullah itu pada saat dini, pada usia kecil, dia sudah memperlihatkan akhlak terbaik. Akhlaknya diperlihatkan kepada orang dewasa, akhlak kepada sesama, bahkan akhlak kepada hewan pun dia melakukan. Ya, feeling itu perasaan, ya, perasaan yang tidak kelihatan. Ya, seperti Bapak sama kalian, perasaannya Bapak sangat bangga sekali. Ya. Sangat suka kepada kalian, karena kalian adalah calon-calon generasi penerus, calon-calon pemimpin Islam masa depan, calon-calon dari perubahan, penyambung lidahnya dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerminkan dari sekarang akhlak kalian. Mulai akhlak-akhlak yang kita kelihatan sepele, bisa seperti kayak gini. Kalian sekarang lagi taklim, kalian sekarang lagi belajar, kalian harus menerapkan akhlaknya. Akhlaknya dalam mencari ilmu. Kalau menguap itu harus kasihan yang lain, ya. Kalau menguap, ya, tong. Tutup, ya. Yang keduanya itu menjaga dari masuknya syaitan. Syaitan itu salah satu usulnya di sana. Sekarang Bapak bulan Ramadan, yang gitu. Tetap saja kelakuannya seperti itu harus kita jaga agar kebiasaan. Akhlak dari kecil itu adalah supaya kita itu terbiasa. Kalau sudah terbiasa, kitanya tidak akan berat melakukannya. Kita tidak akan canggung melakukannya, dan kita tidak akan merasa namanya kayak gini gitu. Kalau sudah terbiasa, insya Allah. Makanya kalian pasti mencontoh kepada orang-orang yang baik. Makanya teman-teman kalian itu harus mempunyai teman yang baik, perilaku akhlaknya yang baik, sehingga pada saat nanti kalian, ya, kalian sendiri kalian nanti mengekspresikan atau melaksanakan akhlak itu secara otomatis akan terbawa oleh diri sendirinya.
Dan akhlak yang kita lakukan ini semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala karena bekal kita nanti untuk menghadap Allah itu banyak yang harus kita siapkan. Dimulai dari amal-amal soleh kita, ibadah-ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, amal baik kita, haji kita, semua ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan kepada Allah. Dan itu kalau misalkan ibadahnya kita hanya asal-asalan, tidak serius, dan hanya melaksanakan saja tidak dengan keimanan, itu jadi sia-sia. Ya. Dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dicintai oleh Allah saja, tapi akan dicintai oleh keluarganya sendiri. Oleh keluarganya, oleh ahli-ahlinya akan dicintai bahwa anak ini beradab, baik akhlaknya, sopan santun dan juga santun. Mau lewat kepada orang, lewat alangkung ya, sok dirundukan, berejeng tangannya ke bawah. Ini katanya apa? Punten. Gitu kan? Punten. Nah, sebelum dijawab, langsung jawab mangga. Nah, bagusnya gitu langsung lewat. Ya, atau kalau misalkan, puntennya abis ada buru-buru ya, puntennya ngalanggung, mangga ya lanjutkan. Itu alat-alat yang baik. Itu kayak seperti sepele biasa, tapi di mata orang, di mata masyarakat itu luar biasa. Iya, anak itu bagus ternyata. Ternyata alatnya baik ya. Padahal baru itu saja, belum yang lainnya. Baru hanya punten saja sudah dikatakan, keren. Mantap anak teh. Kita mah soleh pisan ya. Kayak jadi calon gila mertua kayak nyantuk. Bisa saja, ya bisa saja. Nah, ya kepada dan keluarga juga kalau tahu anaknya kan, di masyarakat kan suka di gini ya. Anak saya mah punya prestasi kayak gini, ranking kayak jiwa. Prestasinya bisa dai. Dia prestasinya bisa kitab mau dibaca bisa dia. Dia punya punya bahasa Arab yang mahir, bahasa Arab yang bagus. Bahasa Inggris apalagi, bisa ngomong bahasa Inggris. Wah, keren tuh. Kan kalau orang-orang di luar di sana kan suka mengaku anak-anaknya gitu kan. Anaknya punya gini. Ya. Ada yang bilang bahwa itu adalah ria, ada yang bilang kalau itu adalah motivasi. Jadi gimana cara orang itu menilainya. Ya. Oke lah, nggak apa-apa. Berbagai orang kan berbeda-beda ya cara penyampaian bahwa saya punya anak yang baik, ranking 1. Kita jangan minder, justru kita jadi motivasi bahwa kita saya juga harus punya prestasi. Ya. Saya nggak bisa prestasi di bidang akademik Pak, nggak apa-apa. Prestasi itu banyak sekali, bukan hanya di akademik saja. Ada yang prestasinya di seni, ada prestasinya di hafalan, banyak sekali prestasinya. Ada yang di seni misalkan suka nyanyi. Ada yang di sini, ada yang ditarik, suka nari. Ada yang di dakwah, ceramah. Ada yang seninya di menggambar, bisa. Ada yang seninya di puisi, bisa juga. Tapi seni-seni itu harus disisipkan, namanya adalah dakwah. Semuanya harus disisipkan pada dakwah, mengajar. Kalian bisa seni menyanyi. Kalian karang nyanyiannya. Oke, awalnya hiburan dulu. Tapi kesananya, yuk jangan lupa sholat jangan ditinggalkan. Nah, ada dakwah, ada pengingat kepada mereka agar seni kita itu jadi berfaedah, bermanfaat bagi orang lain, dan mudah-mudahan jadi jalan hidayah kebaikan bagi orang lain. Dengan dakwah kalian nanti di muhadharah, kalian berdakwah, bisa saja di antara kalian ada yang mendengar, ada yang menyimak, bahkan ada yang khusus mendengarkan ceramah-ceramah yang kalian lantunkan. Bisa saja itu jadi jalan hidayah. Karena kalau misalkan kalian jadi jalan hidayah, insya Allah jalan-jalannya tidak akan terputus sampai akhirat. Bahkan nanti yang akan menolong kita adalah inilah amal-amal kita selama kita di dunia. Ditabung untuk apa? Untuk kebahagiaan masa depan, untuk kebahagiaan masa depan. Masya Allah. Dan juga bukan hanya untuk keluarganya, itu kepada semua manusia. Jami'un nas, jami'un kepada seluruhnya.
kepada seluruh manusia. Manusia juga nanti akan menghormati, menyayangi dan mengasihi orang itu kalau dia akhlaknya baik dan bagus. Semua manusia, berarti semua manusia, hewan juga bisa termasuk, ya. Karena orang soleh, hewan juga itu mendekati, ya. Orang baik, bedakan seperti kucing. Kalau kalian misalkan suka dipukul kucing, dia kalau sampai kita nyamperin apa tidak? Nyamperin apa tidak kalau suka dipukul sama kucing, sama kita kucingnya? Nyamperin tidak? Tidak. Dia akan ketakutan. Karena takut apa? Nih, ada dipukul. Tuh, itu yang pertama, ya. Sekarang kita mulai pasal tsani yang kedua. Wajibu dan wajib. Wajibu dan wajib alaihi kepada itu anak. Wajibu dan wajib alaihi kepada itu anak. Aidon seperti itu. Ayat taida supaya menjauhi anil akhlakil qobihati, dari akhlak-akhlak yang buruk. Kaila sehingga tidak yakunu bukti itu anak. Kaila sehingga tidak yakuni bukti itu anak makruhan, itu dibenci. Layardo tidak diridhoi anhu kepada itu anak siapa? Rabbuhu, Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuhibbuhu dan tidak dicintai itu anak siapa? Ahluhu, ahlinya itu anak atau keluarganya. Wala ahadun dan tidak seorang pun minan nas dari manusia. Dan wajib kepada kita sebagai seorang pelajar, kepada seorang pencari ilmu, kepada seorang siswa, kepada seorang santriawan santriawati, wajib. Apa wajibnya? Adalah menjauhi akhlak yang buruk. Apa? Akhlak yang buruk, akhlak yang jahat, akhlak yang goreng. Nah, harus menjauhi akhlak yang jelek. Seperti apa akhlak yang jelek itu? Salah satunya kalian pada saat kalian lagi belajar, lagi ngaji, lagi talim, kalian lagi belajar, kaki kalian ke depan, melonjorkan kaki, bahasa Sunda namanya. Kitab di bawah, kaki, kitab sama kaki itu sama. Harusnya kitab sama kaki itu harus beda. Ya, kitab itu mulia, dikarangnya oleh orang-orang yang soleh, orang-orang para ulama. Ya, kalau kita mau mencari keberkahan dalam kitab dan buku, kalian jangan sampai samakan buku dan kitab itu dengan kaki kita. Makanya muliakan kitab itu agar mendapatkan keberkahannya. Muliakan kitab yang kalian pegang, yang kalian baca, muliakan. Harus lebih atas daripada kaki. Di sini ada tas, di atas tas. Ya. Kalian ada kaki masih silat, silakan simpan dirinya. Apalagi Quran. Quran jangan sampai disimpan di bawah sama sederajat dengan kaki. Jangan. Ujiannya diberikan oleh Allah kepada kita. Sampai di mana dia istiqomah, sampai di mana dia itu mau belajar dan dia menguatkan dirinya tidak ngantuk, menguatkan tubuhnya supaya tidak pegel-pegel, ya, menguatkan dirinya agar saya mencari ilmu bukan karena
ada guru, bukan karena ada aturan, tapi saya mencari karena ada Allah. Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, para malaikat mengawasi kita. Imam Syafi'i dalam belajar dengan gurunya, dia itu tidak berani bergerak tubuhnya, tidak berani bergerak dirinya. Karena apa? Takut gurunya itu terganggu konsentrasinya. Dia tidak berani membuka buku dengan suara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, asalkan ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Asalkan ada kesungguhan, pasti Allah berikan jalan-jalan seluasnya bagi kita semua. Oke, ada pertanyaan? Ada yang perlu dipertanyakan? Ada yang belum jelas? Acungkan tangan.